mengetoknya itu cara sendiri. Tuhan, bukankah saya sudah menyampaikan persembahan? Bukankah saya umat pilihan? Bukankah saya adalah manusia yang telah menjadi tebusan? Teriaknya begitu. Saudaraku yang kekasih, ditambah mantra doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami kalau dipahami luar biasa. Tapi banyak orang cuman dijadikan mantra. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada pembahasan tentang sejauh mana hubungan Anda dengan Tuhan Allah. Itu venting. Tapi kita akan menyaksikan satu buah pujian terlebih dahulu. Oke. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam tujuan arah hidupku. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Apakah bagi Anda
Tuhan Allah itu maha tinggi, non jauh maha tinggi, atau mengenal dan dikenal oleh Tuhan Allah. Itu penting bagi kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Karena apa? Karena banyak orang menghabiskan waktunya tanpa tahu hubungannya dengan Tuhan Allah yang dia percaya. Kita bicara yang percaya ya. Kalau yang tidak percaya tidak kita bahas hari ini. Masalahnya adalah kadar daripada yang percaya tentunya berbeda, ya kan, satu dengan yang lain. Terus pemahaman tentang hubungan dengan Tuhan Allah, perlunya dan tidak perlunya penting. Karena ada orang yang pengen masuk ke surga kekal, ada yang sayup-sayup ya pengen tapi ya sudahlah, kita lihat nanti. Ini bahaya nih. Kita lihat nanti apakah masuk surga kekal, ya syukur, enggak ya nangis. Sayangnya nggak bisa nangis, saudara. Maka kita akan membahas tentang faktor dasar sejauh mana hubungan si manusia, saya dengan Tuhan Allah, saudara dengan Tuhan Allah secara pribadi. Kan? Tadi kami sudah berdoa supaya Tuhan hadir untuk memberkati sehingga vlog ilahi ini menjadi sempurna. Tapi saudara dengar sendiri, di luar hujan lebat, petir menyambar-nyambar, lampu barusan mati. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa? Lalu diam? Oh tidak. Intinya adalah bahwa saya dan anak-anak Tuhan di sini tidak kemudian berhenti tiduran, rebahan, nanti hujan berhenti. No. Ketika Tuhan juga memberikan kecerdikan bagi kita untuk lampu menyala dengan diesel, terus kita suaranya berteriak-teriak supaya bisa mengalahkan petir, selesai. Saudaraku yang kekasih, kelompok pertama yang kita akan bahas adalah bahwa ada kelompok manusia atau manusia-manusia yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Bagusnya dikit ya, bagus. Jauh lebih bagus tentunya daripada manusia-manusia yang bertuhankan logika dan tidak percaya adanya Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah apaan tuh? Allah itu kan bikinan manusia supaya orang pada berbuat baik. Surga kekal, surga apa itu? Ya, itu kita tidak bahas. Ya, boleh jadi manusia-manusia semacam itu berada di lingkungan agama. Orang tuanya beragama dan lingkungannya, keluarga, kaum, suku. Mereka boleh jadi juga lahir di lingkungan yang beragama, menjalankan ibadah mereka turun-temurun. Saudaraku yang kekasih, tetapi mereka tidak percaya. Lingkungan beragama mereka adalah lingkungan yang disebut sebagai turun-temurun, ya. Tetapi mereka beribadah juga, menjalankan ibadah, tetapi mereka tidak secara lahiriah menjalankan ibadah loh, apapun agamanya ya. Tetapi mereka tidak percaya pada kekuatan Allah. Saudaraku yang kekasih, mereka lebih percaya akal dan pikiran manusia
Mereka tidak peduli, apalagi memperjuangkan untuk masuk surga kekal. Ya, surga kekal sayup-sayup saja, sayup-sayup sampai. Ya, mereka tidak nyangkal sih bahwa ada surga kekal, tapi ya surga neraka, surga neraka, surga neraka, surga neraka, gitu aja lah. Ya, gambling. Kalau mereka, kehidupan mereka adalah hidup untuk hal-hal yang sekuler, mungkin tidak banyak kejahatan yang dilakukan, hidup sekuler aja, berjalan aja jadi pegawai negeri, kayak jadi apa kayak. Saudaraku yang kekasih, hanya ketika dalam kehidupan si manusia tidak memiliki Tuhan secara pribadi, maka mereka sebetulnya meletakkan Tuhan pada akal mereka juga. Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling kali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. 2/3 mereka dilenyapkan, akan masuk neraka kekal. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ya, saudara, cuman 1/3 yang akan kembali ke surga kekal. Karena tadi boro-boro, ya percaya-percaya, tapi nggak memperjuangkan. Nggak usah surga kekal deh. Saudara mau jadi pegawai negeri aja bersaing kok. Di Senayan sana, ya testingnya dari ribuan orang kok. Mungkin yang dibutuhkan ratusan. Tapi kalau saudara merasa akan, saya pasti jadi pegawai negeri, nggak usah testing, nggak usah apa-apa. Lalu saudara datang ke kantor, tiap hari ngantor, nggak digaji, nggak apa-apa gitu. Itu pegawai negeri. Pegawai swasta juga sami mawon. Lebih lagi perjuangannya. Jadi kalau saudara cuman urusannya hidup ini cuman untuk tubuh alamiah saja, untuk hal-hal yang sekuler, sepotong-potong duniawi, maka saudara sudah menyisihkan sang gembala, menyisihkan Tuhan Allah dari kehidupan Anda. Jadi pendaftarannya untuk masuk 2/3 ke neraka kekal. Ingat, dari sekarang sadari. Yang kedua adalah percaya Tuhan Allah ada dan hidup. Wah, ini udah mulai agak-agak gitu. Tuhan pernah Allah ada dan hidup. Mereka peduli untuk beribadah sungguh-sungguh agar kelak masuk surga kekal. Mereka takut akan Tuhan Allah, baik versi Taurat, ya, melakukan dengan sungguh-sungguh, ya, kepada mengasihi Allah dengan segenap hatinya, mengasihi sesama manusia, ya. Bahkan juga Taurat dalam hati, ya, mereka berbuat baik walaupun dianggap suku-suku terbelakang, mereka berbuat baik sesuai dengan Taurat dalam hatinya. Sayangnya, saudara, sayangnya, mudah-mudahan tidak ada satupun yang termasuk ini, ya, memiliki sangkar emas Taurat. Orang-orang demikian adalah menjadi penghuni sangkar emas Taurat, menarikan tarian kemunafikan, ya, luarnya saja, wow, tetapi sesungguhnya hatinya penuh dengan kedengkian, plus kemunafikan.
plus subjektivitas dalam sangkar emas itu, ya, teriak paling hebat, ya kan, seakan-akan udah masuk surga. Yang lain kagak, cuman agamaku, religiku aja yang masuk surga, Tauratku saja yang masuk surga. Saudaraku yang kekasih, maka dikatakan sangkar emasku adalah satu-satunya jalan ke surga. Padahal pada banyak sangkar-sangkar yang lain. Bahkan Tuhan pun tidak melihat bagusnya sangkar, hebatnya sangkar, tidak melihat itu. Tuhan melihat apanya? Hati manusia. Bahkan ketika Tuhan melihat di suatu saat di tempat persembahan ada seorang bunda yang meletakkan uangnya 2 keping yang hasil dari seharian. Dia nggak makan sehari, nggak apa-apa untuk Tuhan. Dibanding dengan kemewahan, mungkin memasukkan ininya sambil digini-gini ini, penuh dengan emas, digini-giniin. Ngasih, mungkin kalau perempuan itu cuma mengasih 100.000 hasil seharian, mungkin dia ngasih 500.000. Ya, dari ke tangannya 300.000, sebelah sini 300.000. Keplik. Saudaraku yang kekasih, Tuhan katakan apa? Perempuan ini yang lebih mengasihi aku, lebih banyak nilai ilahinya, karena dia memberikan dari seluruh penghasilannya sampai dia nggak makan. Sementara yang emasnya banyak, yang itu cuman segininya dibanding hartanya yang ratusan miliar. Saudaraku yang kekasih, itulah yang namanya sangkar Taurat, sangkar emas Taurat. Matius 27, kita tengok 2000 tahun yang lalu, ayat 15 sampai 26. Matius 27 ayat 15 sampai 26, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Karena dengki, Pilatus tahu. Ya, tetapi banyak sekali yang menganggap Pontius Pilatus yang penjahat. No, Pilatus tahu mereka dengki. Lanjut. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Saudaraku yang kekasih, malaikat terang pun membantu supaya Pilatus tidak berdosa melalui mimpi sang istri. Lanjut. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, Hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. penjahatnya dibebaskan, Yesus dihukum mati. Bayangkan. Lanjut. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Barabas. Lanjut. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Salibkan. Itu demo daripada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang disangka emas. Saudara, lanjutannya baca sendiri. Maka bait Allah semacam itu Tuhan hapuskan. Matius 24 ayat 1 sampai 2.
Matius 24 ayat 1 sampai 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Yes. Semuanya akan diruntuhkan." Semua akan diruntuhkan karena bait Allah itu banyak berisi, akan dirobohkan Tuhan karena banyak berisi manusia-manusia yang munafik, yang menghakimi kiri dan kanan, termasuk menghakimi anak manusia. Mereka cuma bertepuk tangan manusia yang bermegalomani iman. Ya, mereka umat tebusan katanya. Kalau umat tebusan, ya harus tahu diri dong. Rumusnya umat tebusan 1 Korintus 6 ayat 19-20. Wow, umat tebusan tuh kayak gini. Seperti apa? 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri kalau kamu bilang bahwa kamu umat tebusan. Ya? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yes, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katanya umat tebusan, tapi ternyata umat gadean. Umat pinjol. Saudaraku yang kekasih, katanya ada yang merasa boleh saja, sah-sah saja. Umat pilihan. Kalau umat pilihan ya nggak buta dan picik toh. Kalau umat pilihan ya masuk ke dalam kodrat ilahi istilahnya. Apa itu Pak? 2 Petrus 1 ayat 10. Ayat 8. 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu. Kalau masuk ke dalam, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, kalau memang umat pilihan. Lanjut. Akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Buta dan picik, umat pilihan kok malah buta dan picik. Terus? Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Yes. Lanjut. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Berusahalah sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Yes, panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Yes. B. Percaya Tuhan Allah hidup, tetapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya kan? Jago dalam berdoa, jago dalam meminta, pegangannya ayat emas. Ayat emas. Memohon berkat. Matius 7 ayat 78 ayat emasnya tak bacain deh. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yes. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Yeah. Mengetoknya itu cara sendiri. Tuhan, bukankah saya sudah menyampaikan persembahan? Bukankah saya umat pilihan? Bukankah saya adalah manusia yang telah menjadi tebusan? Teriaknya begitu. Saudaraku yang kekasih, ditambah mantra doa Bapa kami. Doa Bapa kami kalau difahami luar biasa. Tapi banyak orang cuman dijadikan mantra. Ya, mantra. Saudaraku yang kekasih,
Nggak salah sih, bagus sih doa Bapa kami yang mengajarkan juga Tuhan kok. Cuman jangan dijadikan mantra dong. Lalu orang-orang yang percaya Tuhan Allah hidup itu kebanyakan tidak bersyukur. Banyak yang tidak bersyukur. Seharusnya bersyukur, terima kasih. Kebanyakan mereka lebih banyak bersombong ria. Harusnya berterima kasih Tuhan, saya punya mata bisa melihat, punya kaki bisa berjalan. Bukan saudara cuman memamerkan mobil saudara. Mobil itu nggak ada apa-apanya. Ya, dibanding dengan mata yang dikasih Tuhan, mulut dikasih Tuhan, bicara bisa macam-macam, pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bermetafisis ria. Ini dia. Ya. Dari yang memakai identitas karunia tertentu. Bahwa dirinya penuh karunia, baik dia hamba Tuhan maupun penuh dengan karunia, macam-macam karunia. Ya. Lupa bahwa karunia dan tanda-tanda ilahi itu Matius 16 ayat 20 untuk apa? Mari kita tengok. Matius 16 ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Markus 16 ayat 20. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan firman itu. Meneguhkan firman itu. Jadi karunia itu, tanda-tanda ilahi itu untuk meneguhkan firman itu. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yes. Gunanya itu. Mau tambahin firman lagi supaya saudara sadar. Ya, tapi kalau kesombongan ya nggak akan sadar-sadar. 1 Korintus 12 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu. Karunia-karunia yang manapun dikerjakan oleh Roh yang satu. Dan yang sama. Dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Seperti yang dikehendaki, bukan seperti yang saya kehendaki. Saudaraku yang kekasih, bahayanya apa? Bahayanya mereka kemudian menjadikan itu mantra. Ya, menjadikan mantra. Sungguh bahaya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami bernubuat demi namamu, punya karunia bernubuat. Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Dalam nama Yesus, Lucifer keluar. Dalam nama Yesus, Lucifer keluar. Waduh, banyak satu ruangan saya pernah menyaksikan ada banyak Lucifer. Saya tanya kepada Bapak Pendeta, oknum pendetanya, saya tanya, Pak, Lucifer itu Tuhan atau setan atau iblis? Ya iblis toh Pak. Kalau iblis, makhluk yang manapun Pak Pendeta yang memiliki, yang bisa memiliki kemampuan untuk ada di sini dan ada di sana dan ada di sana, tidak satu pun makhluk ciptaan Allah. No one kecuali Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka Allah Roh Kudus bisa di mana-mana. Tetapi kalau Lucifer nggak bisa, Pak. Lucifer kalau ada di sini ya di sini, nggak ada di sana.
Lalu anak buah Bapak itu kebanggaan aja. Dalam nama Yesus Lucifer keluar. Dia bisa ngeluarin Lucifer. Bohong itu, dibohongi. Saudaraku yang kekasih, maka akan menjadi sesat. Lanjut. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kasihan kan? Nyahlah daripadaku, Nyahlah daripadaku. kamu sekalian pembuat kejahatan. Menjadi pembuat kejahatan, karena bukan kerja untuk Tuhan, tapi kerja untuk setan. You know, agak keras saya menyampaikan untuk saudara sendiri. Yang salah, yang sesat, yang menjadikan Yesus mantra. Yang terakhir adalah percaya Tuhan Allah yang hidup dan akrab dengannya. Sekali lagi, percaya Tuhan Allah yang hidup dan akrab dengannya. Wow, ini begini. Kenapa akrab dengan Tuhan? Kok bisa, Pak? Ya bisa. 2000 tahun yang lalu sudah disampaikan kok. Kelompok ini memahami kosakata percaya. Percaya itu tidak cuma ngomong. Karena percaya artinya Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yes. Kata percaya sesuai dengan kebenaran ilahi adalah bahwa melakukan kerja ilahi untuk Tuhan. Itu baru namanya percaya. Oleh Tuhan dianggap percaya. Ya kan? Kemudian Allah yang hidup. Apa itu sih Allah yang hidup? Ayo kita baca Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tuhan Allah yang hidup adalah anak manusia yang dulu yang tangan Allah yang kemudian yang dulu menjadi anak manusia yang kemudian mati di kayu salib, dan ternyata Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, jangan takut. aku adalah yang awal Yes, dan yang akhir yes, dan yang hidup. yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. kerajaan maut. Itu yang perlu ditindaklanjuti kalau saudara percaya Allah yang hidup. Allah Bapa di sana di surga. Tapi yang berperan dalam dunia ini adalah anak Allah, Allah anak dan Allah Roh Kudus. Hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Hidup dalam perjalanan hidup kita, saya dan saudara yang tersisa. Saudaraku yang kekasih, untuk itu Tuhan mengetuk pintu saudara. Tuk, tuk, tuk. Pintu hati saudara. Karena kalau pintu yang untuk masuk rumah, saudara belum tentu punya rumah. Bisa jadi kontrakan. Oh, Pak Matius menghina. No, saya cuma bercanda bahwa yang diketuk hati saudara, ya kan, membuka ketukan. Perhatikan apa yang saudara harus lakukan. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, Jikalau ada orang mendengar suaraku, dan membukakan pintu, yes, aku akan masuk mendapatkannya, masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan makan dia, bersama-sama dengan dia. dan ia bersama-sama dengan aku. Yes, akan kerjasama, akan kerja ilahi, akan produktif ilahi dalam sisa hidupnya di kerajaan Allah. Itu arti kata hubungan dengan Tuhan. Bisa makan bersama. Saudara akan diajarkan sadar dari diri, dari mana saudara roh saudara ada, dari surga kekal, ngapain turun ke bumi.
Oh, mau jadi anak-anak Allah, siapa yang memimpin? Sang anak domba. Siapa yang ngasih kebenarannya? Roh Kudus. Itu namanya sadar jati diri. Sadar jati diri. Saudaraku yang kekasih, maka manusia-manusia yang sadar jati diri akan mulai sing-singkan lengan baju, sing-singkan lengan hati. Untuk ngapain? Untuk kerja ilahi. Untuk berjuang menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Bukan sekedar kembali ke tanah air ilahi, bukan. Kalau orang-orang tadi yang percaya Tuhan Allah yang hidup doang, atau percaya Tuhan Allah itu ada, doanya yang paling atau yang ditunggu-tunggu adalah pulang ke surga kekal. Beda, saudaraku, beda. Kalau saudara ikut Kristus, bukan soal pulang ke surga kekal doang, tetapi di bumi ngapain? Dan di surga kekal kita jadi apa? Tadinya makhluk ciptaan menjadi anak Allah dan membawa pulang kehebatan roh saudara, karena di bumi ini tempat penggemblengan dan pengajaran roh saudara. Amin. Sehingga tidak hanya pulang ke tanah air ilahi, tetapi saya dan saudara bisa mengumpulkan upah ilahi, tumbuh rohnya, tumbuh mutunya, dan yang lain-lain, pangkat ilahi dan lain-lain. Manusia-manusia di dalam kelompok ini, pengikut Kristus, akan ada hubungan pribadi. Akan ada hubungan pribadi. Yohanes 10 ayat 3-4. Ada hubungan pribadi. Ada hubungan pribadi. Ada akrab. Ada makan bersama. Yohanes 10 ayat 3-4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar dari masalah, keluar dari dosa dan kejahatan. Dan jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yes, itu dia. 15. Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yes. Ketika kita mulai akrab dengan Tuhan, dan saudara mulai dibimbing Tuhan, saudara mulai mengenal dalam kehidupan, wow, begini. And then saudara mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 15-17 sebagai penutup. Yohanes 14 ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong, saudara disertai oleh Roh Kudus sebagai penolong hidup saudara yang akan memberikan kebenaran-kebenaran yang membuat saudara damai sejahtera karena saudara melek hatinya dituntun oleh Sang Penolong. Amin. Persiapkan diri untuk percaya Tuhan Allah yang hidup dan akrab dengannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu yang sudah menyaksikan kebenaran-kebenaran ini, biarlah Engkau yang hampiri anak-anakmu, mengetok pintu hati anak-anakmu, supaya anak-anakmu menjadi pengikutmu, akrab dengan Engkau, wahai Allah yang hidup. Dalam Kristus Yesus, sama serahkan mereka dan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.